Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menetapkan kematian itu dan juga kehidupan sesungguhnya untuk menguji yang masih hidup agar mereka belajar dari proses kematian itu. Siapa yang wafat? Sekarang ada sosok yang meninggalkan kita. Coba lihat mereka. Boleh jadi yang lebih dulu meninggalkan kita itu amalannya begitu luar biasa. Terkadang dia beramal dalam kesunyian, tidak banyak berisiknya, tidak banyak viralnya. Dia mungkin tidak begitu populer di dunia, tapi penduduk langit begitu mengenalnya. Terkadang ada yang terlihat memotivasi, terlihat viral kisahnya, banyak diketahui, tapi semua sepakat bahwa mereka orang baik. Jangan-jangan orang-orang yang wafat mendahului kita dan kita tahu saat ini, kita mengenalnya, boleh jadi mereka itu telah meninggalkan berbagai legasi yang dinilai soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dari itu, bagaimana mereka bersedekah, bagaimana konsisten ibadah, sholatnya, interaksi dengan Qur'annya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji engkau, supaya engkau itu berpikir, kau itu merenung bahwa engkau pun akan pulang. Boleh jadi Pak Mahfudin telah mendahului kita, boleh jadi orang-orang lain mendahului kita, ada ayah kita, ibu kita. Al-Quran menegaskan pada kita, besok itu kamu, besok itu engkau. Lantas engkau harus mengoreksi diri, introspeksi. Kalau kamu pulang, bekal apa yang dibawa? Karena itu, selalu belajarlah dari orang-orang yang telah kembali kepada Allah dan mendahului kita. Ambil manfaat dari mereka. Pelajari kemuliaannya, kebaikan-kebaikannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setelah itu kita buktikan kepada Allah untuk berubah. Tingkatkan amalan kita, tingkatkan ketakwaan kita. Minimal kita meneladani legasi kebaikan yang ditinggalkan oleh hamba-hamba Allah yang meninggalkan kita itu lebih dulu dibandingkan dengan kita. Pun demikian belajar dari kehidupan. Banyak orang saleh yang masih berkehidupan, banyak orang baik yang masih berkehidupan, atau belajar setidaknya dari orang-orang yang baru dilahirkan. Ya, Walladzi khalaqal mauta wal haya, dan kehidupan. Ada orang yang baru dilahirkan, masih bersih, masih bening, banyak disayang-sayang, tidak banyak berbuat salah. Saat salah pun begitu cepat dimaafkan karena memang belum baligh, nalarnya belum sempurna. Ya, Allah memberikan pesan kepada kita, kamu itu lahirnya bersih, lahirnya baik, lahirnya penuh dengan kelembutan, kasih sayang, menyenangkan. Kenapa setelah dewasa, akal kamu matang kok menjadi keras, menjadi kasar, menjadi jauh dari kebaikan dan sebagainya? Introspeksi diri. Maka kehidupan, kematian mengajarkan kita pada hakikatnya untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas dalam berkehidupan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini pesan penting dari Nabi SAW. Setiap insan yang sudah pasti akan meninggal, Nabi berpesan, siapkanlah bekal terbaik. Setidaknya sekalipun wafat, peluang-peluang transfer kebaikan itu masih tetap mengalir di alam barzakhnya, masih tetap mengalir. Dalam bahasa Arab disebut dengan jariyah. Kebaikan-kebaikan yang mengkreasikan pahala itu disebut dengan sedekah. Maka muncullah kemudian dalam banyak ayat di Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, sedekah-sedekah yang berfungsi untuk jariyah. Di antaranya Nabi pernah menggarisbawahi pada 3 amalan utama yang bisa mengkreasikan sedekah jariyah. Di hadis Muslim, diantaranya diingatkan kepada kita saat Nabi SAW menyampaikan, bima ma'na au kama qala Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang saat anak Adam itu, manusia itu meninggal dunia. Kalau kita ambil redaksi hadisnya, idza matal insanu, jika seorang manusia yang biasa beraktivitas itu kemudian meninggal dunia dan tak mampu beraktivitas lagi, karena itu inqata'a sa'iru amali, terputus semua peluang amalnya. Karena terputus semua peluang kreasi dan amalnya, maka terputus pula peluang pahalanya. Nggak mampu sholat lagi, pahala sholat terputus. Nggak mampu baca Al-Quran lagi, pahala baca Al-Quran terputus. Karena itu mumpung masih hidup, perbanyak sholat sesuai ketentuan, perbanyak bacaan Al-Quran. Kalau sudah meninggal, selesai semua peluang itu. Kemudian terputus semua amalnya, in qata'a sa'iru amali illa min thalath, kecuali ada 3 amalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir. Sekalipun perbuatannya telah terhenti, pahalanya terus mengalir. Inilah yang dimaksud sedekah jariyah. 1. Sedekatin jariyah. Jadi langsung disebutkan bentuknya sedekah jariyah. Ya, kebaikan yang mengalirkan pahala terus-menerus. Apa diantaranya? Cara cepatnya adalah
memfasilitasi satu kebaikan atau mengerjakan satu amalan yang dikerjakan kembali oleh banyak orang. Karena itu fasilitator ini karena mendapatkan manfaat dari pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain terhadap fasilitas yang telah disediakan, dia mendapatkan transfer pahalanya. Kita sering ambil contoh-contoh yang sederhana. Misal kita membantu di masjid, sediakan karpet masjidnya, atau misalnya menyiapkan mushaf tertentu, memfasilitasi para penghafal Al-Quran, ada buku-buku hafalan Quran misalnya, atau misalnya memperbaiki madrasah, di sana ada anak yang belajar, ada orang sholat sujud di karpet yang kita fasilitasi itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang bendanya masih ada, walaupun kita telah meninggal dunia, itu terus mengalirkan pahala. Itu yang disebut sedekah jariyah. Kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Karena itu sebagai orang tua, saya senantiasa memotivasi diri dan juga menyarankan kepada orang tua lainnya, tanamkan kepada anak-anak kita itu informasi pengetahuan yang baik-baik. Ajarkan Al-Fatihah pertama di lisan orang tuanya supaya pahalanya mengalir ketika anak itu sholat. Ajarkan tentang kejujuran, kesabaran, ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu mengalir pahalanya setelah meninggal dunia. Pahala itu terasanya setelah meninggal. Kalau dalam berkehidupan mungkin tidak terasakan. Jadi begitu kita meninggal dunia, maka akan dikonfirmasi apa yang telah dilakukan itu. Dan yang terakhir adalah waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Karena itu, jika memang anak-anak masih berkehidupan, maka bimbing mereka dengan kebaikan, tempatkan di sekolah yang benar, carikan guru yang baik, karena itu aktifat terbaik saat orang tua berpulang. Dan ini pun rumus berkebalikan, mafhum mukhalafah untuk anak-anak. Mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, anak-anak jangan lelah ibadah. Karena ketika Anda tidak beramal soleh, Anda tidak termasuk anak soleh yang doanya belum tentu sampai kepada orang tua. Nah, karena itu saya berharap kita semua belajar dari apapun yang kita hadapi untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saling mendoakan semoga kita berpulang dalam keadaan yang baik.